Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Nurhayati. Di sini kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan manfaat menggunakan pesawat sederhana. Yang kedua, menjelaskan cara kerja beberapa pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan memilih pesawat sederhana yang sesuai dengan permasalahan yang kita temui di sekitar. Mari kita perhatikan video berikut ini. Nah, sekarang mari kita diskusikan bersama-sama teman-teman. Alat apa yang digunakan untuk memotong kertas pada video tersebut? Bagaimana perbedaan keuntungan atau kemudahan jika orang tersebut memotong kertas menggunakan gunting dengan tanpa menggunakan gunting, secara langsung menggunakan tangan? Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah sebuah alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh manusia. Apakah gunting termasuk pesawat sederhana? Gunting digunakan oleh manusia untuk memotong benda lain seperti kertas, kain, maupun benda lainnya. Sehingga gunting dapat mempermudah pekerjaan atau usaha manusia. Oleh karena itu, gunting tergolong ke dalam pesawat sederhana. Nah, selain gunting, alat apa saja yang dapat digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia? Apa saja yang tergolong ke dalam pesawat sederhana? Perlu kalian ketahui, macam-macam pesawat sederhana antara lain 1. Tuas 2. Katrol 3. Roda berporos 4. Bidang miring. Lalu, apa saja yang termasuk pesawat sederhana? Siapkan benda-benda berikut ini. Ada pisau, katrol bendera, batu, karet gelang, koin, dan daun. Coba kalian identifikasi dari benda-benda tersebut mana yang termasuk pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit berfungsi untuk mengungkit, mencabut, atau mengangkat benda yang berat. Bagian-bagian pengungkit yang pertama, titik kuasa, lalu titik tumbuh, titik beban, gaya kuasa, gaya beban, lengan kuasa, dan lengan beban. Nah, di sini sudah ada simbolnya ya teman-teman, kalian bisa melihatnya dan membacanya sendiri. Oh ya teman-teman, kalian bisa mengamati simulasi pesawat sederhana pada link Pet Colorado berikut ini. Sekarang kita belajar jenis-jenis tuas. Ada 3 jenis tuas. Tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Yang pertama, tuas jenis pertama, yaitu tuas dengan titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya adalah pemotong kuku, gunting, penjepit jemuran, dan tang. Yang kedua, tuas jenis kedua, yaitu tuas dengan titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya ada gerobak roda 1, ada alat pemotong kertas, dan alat pemecah kemiri, kemudian pembuka tutup botol. Nah, yang terakhir ada tuas jenis ketiga, yaitu tuas dengan titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya, sekop yang biasa digunakan untuk memindahkan pasir. Teman-teman, kita juga bisa menghitung keuntungan mekanis dari sebuah tuas. Nah,
Keuntungan mekanik pada tuas merupakan perbandingan antara gaya beban yang disimbolkan W dengan gaya kuasa yang disimbolkan F. Dapat dituliskan sebagai Km sama dengan W per F atau Km sama dengan lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Keuntungan mekanik pada tuas bergantung pada masing-masing lengan. Semakin panjang lengan kuasanya, maka keuntungan mekaniknya akan semakin besar. Nah, sekarang kita belajar jenis pesawat sederhana yang kedua, ada bidang miring. Bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk memindahkan benda dengan lintasan yang miring. Nah, prinsip bidang miring seperti yang terjadi pada gambar berikut ini. Ada sebuah roda, dia melaju dari bawah ke atas pada sebuah bidang miring dengan mendorong roda tersebut dari bawah ke atas. Keuntungan mekanik bidang miring bergantung pada panjang lintasan bidang miring dan tingginya. Semakin kecil sudut kemiringan bidang, semakin besar keuntungan mekanisnya, atau semakin kecil gaya kuasa yang harus dilakukan. Keuntungan mekanik bidang miring dirumuskan dengan perbandingan antara panjang L dan tinggi bidang miring H. Km sama dengan L dibagi H. Pemanfaatan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari terdapat pada tangga dan jalan di pegunungan. Jenis pesawat yang ketiga yaitu katrol. Katrol merupakan roda berputar pada porosnya. Katrol adalah jenis pengungkit karena memiliki titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Katrol digolongkan menjadi 3, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Yang pertama, katrol tetap. Katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak berpindah pada saat digunakan. Katrol jenis ini biasanya dipasang pada tempat tertentu. Contohnya, katrol yang digunakan pada tiang bendera dan sumur timah. Keuntungan mekanik pada katrol tetap. Pada katrol tetap, panjang lengan kuasa sama dengan lengan beban, sehingga keuntungan mekanik pada katrol tetap adalah 1. Artinya, besar gaya kuasa sama dengan gaya beban. Selanjutnya adalah katrol bebas. Berbeda dengan katrol tetap, pada katrol bebas, kedudukan atau posisi katrol berubah dan tidak dipasangkan pada tempat tertentu. Katrol jenis ini biasanya ditempatkan di atas tali yang kedudukannya dapat berubah. Salah satu ujung tali diikat pada tempat tertentu. Jika ujung yang lainnya ditarik, maka katrol akan bergerak. Katrol jenis ini bisa kita temukan pada alat-alat pengangkat peti kemas di pelabuhan. Nah, untuk keuntungan mekaniknya, katrol bebas memiliki keuntungan mekanik di mana panjang lengan kuasa sama dengan 2 kali panjang lengan beban, sehingga keuntungan mekanik pada katrol tetap adalah 2. Artinya, besar gaya kuasa sama dengan setengah dari gaya beban. Lalu ada katrol majemuk atau disebut juga katrol takal. Katrol majemuk merupakan perpaduan dari katrol tetap dan katrol bebas. Kedua katrol ini dihubungkan dengan tali. Pada katrol majemuk, beban dikaitkan pada katrol bebas. Salah satu ujung tali dikaitkan pada penampang katrol tetap. Jika ujung tali yang lainnya tidak ditarik, maka beban akan terangkat beserta bergeraknya katrol bebas ke atas. Nah, untuk keuntungan mekaniknya, pada katrol majemuk adalah sejumlah tali yang digunakan untuk mengangkat beban. Jadi, kalau katrolnya memiliki 4 tali, maka keuntungan mekaniknya 4. Yang terakhir, jenis pesawat sederhana adalah roda berporos atau roda bergandar.
Roda berporos merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Roda berporos merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak ditemui pada alat-alat seperti setir mobil, setir kapal, roda sepeda, roda kendaraan bermotor, dan gerinda. Nah, sekarang coba tulis di kolom komentar apa yang kamu pelajari hari ini. Kemudian, tuliskan refleksimu dalam bentuk infografis, mind mapping, ataupun video, upload di akun Instagram kalian, kemudian tag IG yang ada di deskripsi pada tayangan berikut ini.